Bab 2. Aku dan Dewa sudah sampai di kafe dekat kantorku. Tempatnya cozy dan enak banget buat nongkrong. Desain interiornya juga unik. Beda dengan kafe lainnya. Seorang pelayan menghampiri kami setelah kami mendapatkan tempat duduk yang kami inginkan. Tenang, dan tidak banyak orang yang akan mendengar percakapan kami berdua. Kami pesan es kopi gula aren 2 dan kentang gorengnya 1. Dewa memesan pada pelayan setelah kami membaca menu yang disajikan. Aku memang tidak berniat makan malam di sini. Aku yakin selera makanku tidak akan ada setelah mengungkapkan kebenarannya pada Dewa. Kamu sehat saja kan sayang? Dewa seperti ada feeling kalau aku tidak dalam keadaan baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi perkataanku terputus ketika pelayan datang membawakan menu makanan kami. Tapi apa? Tapi kangen sama aku. Aku menatap Dewa, pacarku yang seharusnya 6 bulan nanti akan menjadi suamiku. Ganteng, bulu di jenggotnya yang belum sempat dicukur menambah kesan maskulin padanya. Maafin aku, Wak. Aku menunduk. Air mata spontan keluar membasahi wajahku. Aku terisak dalam tangisku. Kamu kenapa sayang? Shh, jangan nangis. Cerita dulu ada apa. Dewa yang awalnya duduk di depanku lalu pindah ke sampingku. Di belainya lembut rambut panjangku. Dewa tampak khawatir dengan perubahan sikapku ini. Aku sudah melakukan hal bodoh, Wak. Maaf, kataku dengan bibir bergetar. Hal bodoh apa? Semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kamu tenang dulu. Dewa mengambilkanku tisu dan memberikanku minum. Cerita kalau sudah tenang ya. Aku kembali memandang wajah Dewa yang teduh dan menenangkan. Kuhapus air mataku, dan setelah kuhirup napas dalam, keberanianku pun datang. Aku sudah menikah, Wak. Dewa tertawa. Yuk. Kalau kamu mau ngeprank, gak usah sampai sebegininya kali. Dewa masih saja tertawa, namun tawanya hilang ketika aku hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada senyum di wajahku, dan itu artinya aku tidak ngeprank dia. Jangan bercanda yuk. Masih tidak percaya ternyata. Aku serius, Wak. Kapan? Dengan siapa? Mana buktinya? Pertanyaan beruntun mulai Dewa ajukan. Hari Sabtu kemarin, aku mengeluarkan HP dan menunjukkan foto saat menikah kemarin. Dewa diam, masih tidak percaya. Kamu bercanda kan, Yuk? Aku menggeleng. Aku serius, Wak. Aku sudah menikah sekarang. Wajah Dewa merah padam. Terlihat sorot kemarahan di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi, Yuk? Kita kan baru akan menikah 6 bulan lagi. Bagaimana bisa kamu malah menikah dengan orang lain? Aku mulai takut dengan nada bicara Dewa yang mulai tinggi. Aku minta maaf, Wak. Aku juga gak mau semua ini terjadi. Air mata kembali menggenangi mataku. Katakan padaku, apa yang sudah terjadi? Mata Dewa memerah. Aku tahu ia sudah amat marah sekarang. Aku melakukan one night stand dengan seseorang saat aku mabuk hari Jumat kemarin. Dewa mengepalkan tangannya dengan kesal. Terlihat buku jarinya memerah. Lalu? Dewa masih berusaha menahan amarahnya. Kedua orang tua laki-laki itu memergoki kami di pagi hari. Lalu kami dinikahkan oleh orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang kami lakukan. Suaraku bergetar saat menjelaskannya. Air mata tak hentinya mengalir di pipiku. Sudah banyak tisu yang kupakai untuk menghapusnya. Kenapa kamu mau? Kamu kan bisa menolaknya. Kamu kan bisa menolak pernikahan itu, kata Dewa dengan suara bernada tinggi. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan dan membicarakan kami. Aku gak bisa, Wak.
Kalau aku nolak, lalu bagaimana? Aku udah gak suci lagi. Apa kamu mau menerimaku yang tidak suci lagi? Aku merasa diriku tuh kotor, Wak. Kataku sambil berderai air mata. Dewa memukul meja kafe dengan keras, meluapkan segala amarahnya. Untunglah mejanya kuat dan suara musik di kafe yang akhirnya disetel agak kencang setelah mendengar kami bertengkar, membuat pengunjung tidak memperhatikan pertengkaran kami lagi. Dewa terdiam. Aku tahu, ia sedang berpikir keras. Aku pun diam. Kesunyian di antara kami terasa begitu kentara, seperti ada gencatan senjata yang akan terjadi. Dewa mengambil minumannya lalu diteguknya sampai habis. Aku tahu, ia berusaha meredam emosinya dan berpikir jernih. "Siapa laki-laki itu?" tanya Dewa akhirnya. Dio namanya. Aku baru mengenalnya di diskotek hari itu juga. "Kenapa kamu mau yuk melakukan hal itu? Selama kita pacaran, aku selalu menjaga kamu. Agar apa? Agar kamu tetap suci sampai kita menikah nanti. Aku yang menjaga kesetiaan cinta kita, tapi kamu dengan mudahnya mengkhianatinya." Ucapan Dewa terasa menyayat hatiku. Setetes air mata kembali menetes di pipiku. Aku juga tidak mau melakukannya. Aku mabuk. Aku menyembunyikan fakta bahwa dia belum terlalu mabuk saat melakukan hal itu padaku. Aku tidak mau mereka bertengkar hebat. Saat aku tersadar, Aku tidak melanjutkan lagi perkataanku. Mengingat kejadian itu seperti membuka luka lama yang belum sembuh. "Aku kecewa yuk sama kamu." Dewa lalu berdiri dan meninggalkanku. Aku hanya bisa tertunduk meratapi kesalahanku. Suara langkah kaki berjalan mendekat ke arahku. Apakah Dewa kembali lagi dan memaafkanku? Tapi tiba-tiba ada yang menendang kecil kakiku. Aku mengangkat kepalaku. Udah cepat pulang. Udah malam nih." "Dio, kenapa Dio yang datang? Bagaimana bisa ia tahu aku di sini?" "Kamu?" tanyaku heran. "Iye, udah cepetan pulang. Jangan kelamaan nangis di sini. Di rumah aja lanjutinnya." "Tapi dari mana kamu tahu aku ada di sini?" Dio akhirnya duduk di depanku. Ia mengambil minumanku yang belum kusentuh sama sekali. Ditekuknya es kopi boba kesukaanku tanpa permisi. "Ya, aku ikutin kamu lah. Pas kamu dijemput naik mobil Fortuner, aku ikutin aja dari belakang. Ternyata kamu dicampakin ya sama pacarmu." Tio tersenyum mengejek. Benar-benar ngeselin ya itu laki. "Ini tuh karena kamu juga, aku sampai mengalami hal kayak gini," semprotku. "Kamu yang udah merusak hubunganku dengan pacar aku tahu." "Enak aja nyalahin aku seorang. Kamu juga saat disuruh nikah denganku tidak nolak." Dia membela dirinya yang makin membuat aku semakin kesal. "Ya, karena aku pikir kamu harus bertanggung jawab sama aku. Kita udah berbuat dosa ya harus mempertanggungjawabkannya." "Sudahlah, tinggalin aja laki-laki kayak gitu. Kau yang gak mau nerima kekurangan pacarnya, hanya tahu yang idah-idahnya saja. Kalaupun kamu waktu itu dia jadi menikah denganku, apa dia akan menerima kamu yang sudah tidak suci lagi?" Dia menatap dalam mataku. "Kamu sendiri tidak yakin kan ia akan menerima kamu? Karena itulah, daripada tidak pasti, lebih baik kamu menerima menikah denganku, yang sudah jelas-jelas mau menikahimu dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Iya kan?" Dek, perkataan yang dia ucapkan memang benar adanya. Aku terlalu takut kalau Dewa tidak akan menerimaku yang sudah tidak suci lagi. Karena itu, aku menerima pernikahan paksa kami. "Gak usah ditangisi lagi, laki-laki kayak gitu mah. Ayo pulang, sudah mau hujan nih." Aku melihat awan mendung mulai menutupi langit sore. Dengan tanpa perlawanan, aku mengikuti langkah Dio. Dia membuka jok motornya dan ternyata kosong. "Sip, jas hujannya ketinggalan lagi. Ayo cepat naik, keburu hujan." Aku cepat-cepat memakai jaket. Dio membantuku memakaikan helm. Kami pun ngebut untuk agar sampai rumah sebelum hujan. Pada akhirnya, kami kehujanan juga. Beberapa kali Dio mengajakku menepi menunggu hujan berhenti, namun aku tolak.
Sudah terlanjur kehujanan, biarlah sesekali main hujan-hujanan. Sebagai penghibur hatiku yang luka karena sudah dicampakkan. Puff, Tio. Kami hujan-hujanan di jalan. Ayu memelukku erat karena takut akan suara petir yang tadi terdengar kencang. Aku menawarinya berteduh, namun ia menolak. Tubuh Ayu yang memelukku menempel erat dan membangunkan sesuatu dalam diriku. Walau bagaimanapun, aku laki-laki normal. Kemarin aja, aku tidak bisa menahan hawa nafsuku saat mabuk. Apalagi sekarang, saat aku sadar begini. Aku berusaha konsentrasi agar cepat sampai di rumah. Kami sudah sampai di rumah sekarang. Ayu membuka helm dan jaketnya. Kemeja warna merahnya makin menonjolkan keseksiannya. Aku masih tidak bisa lupa dengan malam pertama kami. Kalau boleh jujur, aku masih ingin melakukannya lagi. Karena itu, aku mengajukan syarat agar tetap bisa melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan kami. Ayu sudah masuk ke dalam rumah. Aku pun menyusulnya. Ternyata ia membawakanku handuk kering untuk mengeringkan tubuhku yang basah kuyup. Ayu memberikanku handuk kering, namun bukannya mengambil handuk tersebut, aku malah menarik tubuhnya mendekatiku. Ayu terlihat kaget. Ku tatap wajah cantiknya. Aku mengakui kalau Ayu amatlah cantik. Tidak mau berpikir panjang, aku langsung mencium bibir Ayu. Awalnya Ayu menolak, namun ciuman lembutku mulai menjadi panas. Ayu sudah tidak menolakku, gayung pun bersambut. Aku melepaskan ciuman kami, kembali aku menatapnya seakan meminta izin untuk melakukan lebih. Ayu tidak berkata apapun, namun ia melingkarkan tangannya di leherku. Itu sudah jawaban yang cukup untukku. Ku belai lembut pipinya yang merona merah. Cantik, kamu amat cantik yuk. Ayu tersenyum malu dan wajahnya kembali merona. Aku menggendong Ayu sampai ke kamar dan tidak melepaskan ciumanku. Dan akhirnya kami pun melakukan hubungan suami istri kembali. Aku berbaring lemas di samping Ayu. Aku sudah menuntaskan hawa nafsuku yang sejak kemarin kupendam. Entah mengapa, Ayu membuatku merasa ketagihan untuk melakukannya lagi dan lagi. Kita melakukannya lagi. Sepertinya Ayu baru tersadar. Napasnya masih terengah-engah. Sepertinya kamu memutuskan untuk melayani sendiri suamimu, dibandingkan aku main dengan wanita lain. Mau bagaimana lagi? Dewa mencapakkanku. Kalau aku membiarkanmu melakukannya dengan wanita lain, lalu menularkannya pada aku, tentu akan lebih merugikanku lagi nanti. Jawab Ayu dengan pasrah. Ya udah, ayo. Aku lalu bangun. Kemana? Tanya Ayu heran. Mandi, nanti masuk angin. Kita kan habis hujan-hujanan tadi. Lagi-lagi Ayu hanya menuruti perkataanku. Aku tersenyum senang. Ayu masuk saja ke kamar mandi tanpa menyadari aku mengikutinya di belakang. Setelah menyalakan shower, ia berbalik dan kaget melihat keberadaanku. Kok kamu? Aku langsung mencium Ayu sebelum ia banyak bicara. Bagaimana? Enak kan? Kudaku di telinga Ayu. Aku pun mendapat cubitan di perutku sebagai jawaban. Perih, tapi aku hanya terkekeh saja. Yuk. Aku membangunkan Ayu di tengah malam. Sehabis mandi tadi, kami tertidur karena kelelahan sehabis bercinta 2 kali. Dan sekarang aku terbangun jam 2 malam dengan perut yang keroncongan. Kenapa? Tanya Ayu setelah membuka matanya. Lapar, tolong masakan mie instan dong, pintaku. Gak bisa ditahan aja laparnya sampai nanti pagi. Gak bisa, ayo dong. Kalau gak mau buatin, nanti aku makan kamu lagi nih. Ancamku. Mendengar ancamanku, Ayu pun langsung duduk tegak. Siap, bos. Ayu lalu ke dapur dan membuatkanku mie instan. Aku tersenyum saja melihat penolakan halusnya. Aku menemani Ayu di dapur. Aku tahu, biasanya cewek suka takut berada di dapur seorang diri, apalagi di malam hari. Aku duduk di meja makan sambil memperhatikan Ayu yang sibuk memasak mie. Tak lama mie rebus dengan telur setengah matangnya sudah tersaji di depanku. Makasih, ucapku. Aku mulai menikmati mie buatannya yang ternyata lebih enak daripada buatanku sendiri. Kamu mau nggak? Gak usah, makasih. Aku tidak nafsu makan. Gara-gara dicampakan. Ledekku lagi. Seneng banget kayaknya lihat aku dicampakin. Ketusnya. Ya, kan aku bisa menghibur kamu kayak tadi. Kataku sambil tersenyum lebar.
Ayu mendengus sebal. Ayu terlihat memikirkan sesuatu. Kalau aku sampai hamil gimana? Raut wajahnya terlihat serius saat menanyakan hal itu padaku. Memangnya kenapa? Kan kamu hamil sama suami sah kamu sendiri. Masalahnya di mana? Tanya aku balik. Ayu menghembuskan napas berat. Aku belum siap. Dan aku juga tidak mau anakku lahir tidak dari cinta kasih kedua orang tuanya. Dan dari pemuasan nafsu orang tuanya saja. Aku akan mengkonsumsi pil KB saja. Aku tidak bisa memaksakan keputusan Ayu, walau aku agak sedikit kecewa bahwa ternyata Ayu tidak menginginkan memiliki anak dariku. Ya, kami memang tidak saling mencintai, kami hanya saling membutuhkan, terutama dalam memuaskan nafsu kami masing-masing. Kuletakkan sendok makanku ke dalam mangkuk yang sudah kosong dan isinya pindah ke dalam perutku. Aku menatap istriku, wanita cantik yang tak pernah bosan dilihatnya, dan yang terpenting, tidak pernah bosan membuatku ketagihan menikmatinya. Kalau kamu memutuskan seperti itu, aku bisa apa? Lakukan yang ingin kamu lakukan. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya mau hubungan kita saat ini saling menguntungkan satu sama lain. Seperti friends with benefit. Kita married with benefit. Aku suka bercinta dengan kamu dan tidak usah munafik. Kamu pun juga suka kan bercinta denganku? Aku menatap lekat wajahnya dengan serius. Bisa dibilang, iya. Jawab Ayu, wajahnya yang memerah malu menandakan kejujurannya. Dio? Apa? Bisakah kamu berjanji padaku? Janji apa? Berjanjilah, selama kita masih dalam ikatan tali pernikahan, kamu tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain di luar sana. Seperti kamu yang memberi pilihan padaku. Apakah aku lebih memilih melayanimu, atau kamu akan mencari di luar sana? Dan aku lebih memilih melayanimu, tapi aku minta kamu tidak melakukannya dengan siapapun selain aku. Iya, aku janji. Ya udah, sekarang ayo kita tidur lagi. Atau mau lanjutin yang ketiga? Senyum jailku ku kembangkan lagi. Makasih, tapi aku ngantuk. Ayu meninggalkanku yang harus mencuci piring bekas makanku sendiri. Puff, Ayu. Pekerjaan kantorku semakin menumpuk saja. Rasanya tubuhku letih sekali. Mungkin terlalu lelah karena kejadian semalam dan juga kurang tidur. Makanya aku kerjanya slow. Tumben yuk, kerja ngantuk banget, kayak pengantin baru aja. Aku tersentak kaget dengan perkataan Mbak Dewi. Bagaimana dia bisa tahu? Aku langsung memasang senyum menanggapi ucapannya sebagai lelucon. Gak bisa tidur, Mbak. Kemarin minum kopi di kafe. Malamnya mataku kering banget, jadi begadang deh. Alasanku masuk akal kan? Ya sudah, sana cuci muka biar seger lagi. Jangan sampai lembur karena banyak kerjaan. Saran Mbak Dewi. Iya, Mbak. Aku mengikuti perkataan Mbak Dewi dan langsung ke toilet untuk cuci muka. Toilet di jam kerja memang sepi. Mereka sibuk dengan kerjaannya sendiri, sampai untuk pipis pun ditahan. Padahal itu berbahaya, dan bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Aku mencuci mukaku, air dingin membuatku lebih segar. Ku ambil tisu dan mengeringkan air di wajahku. Untunglah make upku waterproof, jadi tidak gampang pudar. Ku pandangi wajahku yang terlihat lelah, kantung mata yang menghitam masih terlihat, padahal sudah kututupi dengan konselor. Hari ini, aku memakai kemeja putih dan scarf motif bunga. Kubuka scarf untuk merapikan posisinya. Terlihat beberapa bekas kiss mark tertinggal di sana. Tak hanya di leher, di beberapa bagian tubuhku pun ada bekas perbuatan dia semalam. Kupasang kembali scarf tersebut agar tidak ada yang melihat kiss mark dan menggunjingkannya. Aku teringat kejadian semalam. Bagaimana pada akhirnya aku melakukan lagi hubungan suami istri dengan Dio untuk kedua kalinya. Bedanya adalah, kali ini kami melakukannya dengan kesadaran penuh, tidak mabuk seperti sebelumnya. Aku patah hati semenjak Dewa meninggalkanku, karena itulah aku tidak menolak saat dia memancingku. Ku buang napas panjang, terlihat murahan sekali aku ini. Apakah Dio akan melakukannya lagi nanti? Bagaimana kalau ia akan menagih haknya padaku terus-menerus? Bagaimana kalau akhirnya aku hamil anaknya? Aku menggelengkan kepalaku mengusir segala bayangan buruk yang mungkin akan terjadi. Tenang, aku harus berpikir jernih.
Aku tidak mau memiliki anak dengan Dio karena tidak ada cinta di antara kami. Aku yakin Dio berpikir hal yang sama. Dia kan laki-laki. Pasti memikirkan yang enaknya saja. Toh semalam saja dia bilang hubungan kami sebatas married with benefit. Kulihat jam di tanganku. Jam 12 kurang 5 menit. Kuputuskan langsung keluar istirahat daripada balik ke ruangan. Aku tidak mau makan bareng yang lain. Aku takut mereka banyak bertanya pada aku. Kulangkahkan kakiku menuju apotek yang ada di mall samping kantor. Langkahku dengan pasti mengambil 2 paket pil KB untuk stok selama 2 bulan ke depan. Aku langsung buru-buru membayar sebelum ada teman kantorku yang melihatku membeli pil KB. Setelah membayar, aku kembali lagi ke ruanganku dan makan siang sendirian saja dengan bekal yang kubawa. Puff, Dio. Yuk, kamu lihat chargeran HP aku nggak? Teriakku karena Ayu sedang mencuci baju di kamar mandi dan pintunya terkunci. Ada di dalam nakas samping tempat tidur. Aku pun langsung menuju tempat yang Ayu tunjukkan. Kubuka laci pertama di nakas. Benar, ternyata Ayu yang memindahkan, karena chargeranku ada di sana. Aku mengambil chargeran tersebut, namun mataku menatap pil KB yang juga ada di sana. Pil tersebut sudah ada yang kosong. Artinya, Ayu sudah meminumnya. Berarti benar, Ayu tidak menginginkan memiliki anak dariku. Entah mengapa ada rasa kecewa yang melintas di hatiku. Apakah aku mengharapkan Ayu akan mengandung anakku? Kumasukkan lagi pil KB tersebut di dalam nakas. Aku lalu mencharge HP-ku yang lowbat. Tak lama Ayu keluar dari kamar mandi dengan baju yang basah sehabis membilas cucian. Ketemu nggak? Tanyanya. Ketemu. Jawabku datar. Aku merasa kecewa, jadi aku lebih baik tidak banyak bicara. Dio, bantuin aku nyapu dong. Aku capek nih. Dari pulang kerja belum istirahat. Rumah juga berantakan banget. Pinta Ayu padaku. Aku melihat wajahnya yang kelelahan dan ada kantung mata yang menghitam di wajahnya. Iya, nanti aku pel sekalian. Kataku kasihan padanya. Nah, gitu dong. Makasih ya. Kami sudah sepakat kalau masalah rumah tangga kami akan saling tolong-menolong. Karena itulah aku membantunya membersihkan rumah. Setelah rumah rapi, aku lalu mandi dan langsung tidur. Aku berbalik badan dan memunggungi Ayu. Lebih baik aku tidak melakukan banyak kontak dengannya, daripada aku terbakar nafsu lagi. Toh, Ayu juga tidak mau punya anak denganku. Puff, Ayu. Tanpa terasa sudah 2 minggu aku dan Dio berumah tangga. Aku pikir Dio akan meminta haknya setiap hari. Ternyata ia cuek saja, bahkan tidurnya pun membelakangiku. Berumah tangga dengannya juga tidak seburuk yang aku bayangkan. Ia membantu pekerjaan rumah dan setia antar jemput aku di kantor setiap hari. Aku jarang mengobrol dengannya, baik di perjalanan maupun di rumah. Dio lebih pendiam sekarang, dan apa perasaanku ya? Kok sepertinya dia menghindariku, entah kenapa. Dio, besok kita ke pasar lagi? Tanyaku. Kebetulan besok weekend, dan hari ini habis gajian. Dio sudah memberitahuku berapa gajinya. Lebih kecil ternyata dari gajiku. Namun yang membuat aku kagum adalah Dio memberikan semua gajinya padaku, dan hanya menyisakan uang untuk ongkos dan jajan dirinya. Itu pun hanya 1,5 juta sebulan, yang artinya 50.000 per hari. Dapat apa uang segitu zaman sekarang? Terserah kamu, mau belanja bulanan nggak? Sabun cuci dan karbol untuk ngepel sudah habis juga. Dia berbicara tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Ia bilang kalau ia mengerjakan pekerjaannya di rumah agar bisa menjemputku on time. Jadilah ia setiap pulang kerja sibuk dengan laptopnya lagi. Ke supermarket? Tanyaku senang. Iyalah. Wah, boleh, tentu saja. Akhirnya aku tidak diajak ke pasar tradisional lagi. Ya udah, nggak ada kata-kata tambahan lagi. Cih, pendek sekali. Dio kenapa sih, kayak lagi marah sama aku? Daripada bengong nggak ada kerjaan, lebih baik aku setrika baju deh. Lumayan dicicil, kan besok aku mau ke supermarket. Receh sekali, ke supermarket saja aku sudah senang sekali. Kita nggak naik taksi perginya? Tanyaku pada Dio yang sedang mengulurkan tangannya memberikan helm pada aku. Naik taksi melulu, mahal. Udah naik motor aja. Aku pun memanyunkan bibirku, cemberut.
Udah dandan kece gini malah naik motor. Gimana bawa belanjaannya coba? Jadi nggak? Kalau nggak jadi aku mau kerja lagi nih. Ancam Dion padaku. Iya jadi. Dengan muka ditekuk karena kesal, aku mengambil helm dan langsung naik ke motor. Supermarket kalau habis gajian lebih ramai dari hari biasa. Dio mengambil troli dan mendorongnya. Aku berjalan di sampingnya dan mengambil barang kebutuhan kami, lalu memasukkan ke dalam troli belanjaan. Lagi-lagi Dio lebih banyak diam. Bahkan sampai sudah selesai belanja dan sedang membawa belanjaan ke parkiran motor. Tiba-tiba aku melihat seseorang yang sangat kukenal, seseorang yang seharusnya menjadi mama mertuaku 6 bulan lagi. Aku baru mau sembunyi, namun beliau sudah terlanjur melihatku. Mama Dewa menghampiriku. Ia menatap Dio dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mama, sapaku. Aku mengulurkan tangan, hendak menyalaminya, namun beliau malah menepis tanganku. Jangan panggil saya dengan sebutan mama lagi. Kamu kan udah nikah dengan laki-laki lain, kata mama dengan ketusnya. Aku hanya menunduk dan merasa bersalah. Aku tahu, kali ini aku memang yang salah. Menikah dengan laki-laki lain berarti aku yang meninggalkan Dewa. Wajar kalau mamanya sangat marah padaku, mengingat betapa cintanya Dewa terhadapku. Jadi ini suami kamu? Karena laki-laki kere kayak gini kamu tega ninggalin anak saya Dewa. Saya pikir kamu dapat yang lebih tajir. Ternyata masih mending anak saya Dewa. Aku diam saja menerima kemarahan mamanya Dewa. Sementara Dio hanya melipat tangannya di dada dan mendengarkan percakapan kami. Barang belanjaan sudah ia taruh di gantungan motor. Setidaknya, kalau sama Dewa kamu tinggal duduk manis di dalam mobil Fortunernya. Bukannya kepanasan di atas motor kayak sekarang. Pasti kamu menyesal ya ninggalin Dewa demi laki-laki ini. Suara Mama Dewa menyeratkan kemarahan yang besar kepada aku. Tapi sayangnya, Dewa sudah lupain kamu tuh. Minggu besok dia akan menikah. Tapi tante gak mau undang kamu. Takut kamu nanti nangis termehek-mehek lagi. Udah ya, panas nih di luar. Kamu kok kuat ya kepanasan naik motor, tante si ogah. Mama Dewa lalu meninggalkanku sambil tertawa puas. Aku menunduk saja. Air mataku tak kuasa aku tahan lagi. Dia memakaikan helm padaku. Nangisnya di motor aja, malu banyak yang liatin. Sambil memeluk dia, aku menangis di punggungnya. Dia tetap saja fokus mengemudi dan tidak mengemeliku karena membuat jaketnya basah karena air mataku. Ternyata Dewa akan menikah. Dan dalam waktu seminggu lagi, kemanakah kata cintanya yang sejak dulu ia selalu ucapkan padaku? Baru saja putus denganku, sudah langsung menikahi wanita lain. Bersambung. Jangan lupa klik tombol like-nya ya.